Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramdhani dari kelas B NPM 3122059 Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester genap tahun akademik 2022-2023 dengan mata kuliah hadis dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Siti Suwatun Hasanah. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Pengertian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Di dalam hadis riwayat Tobroni, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'allamu wa'allimu wa tawadu'u limu'allimikum wa la yalau limu'allimikum. Rawahu Tobroni. Yang artinya adalah belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua. Dan hormatilah para guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tobroni. Hadis di atas ini bahwa begitu pentingnya dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang dimaksud ini adalah tidak tertuju pada ilmu agama saja, tetapi bisa juga dengan pengetahuan umum seperti sains, budaya, dan teknologi. Imam Al-Ghazali pun mengatakan bahwa ilmu merupakan salah satu kewajiban bagi setiap umat manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, dewasa maupun anak-anak, menurut cara yang sesuai dengan keadaan, bakat, dan kemampuan. Dan seorang penuntut ilmu juga harus beradab terhadap ustadz, habaib, ataupun guru. Salah satunya adalah mendengarkan baik-baik pelajaran apa yang telah disampaikan oleh ustadz, habaib, ataupun guru. Setelah saya menjelaskan pengertian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, selanjutnya yaitu adab-adab dalam menuntut ilmu. Di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 1162, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang artinya itu adalah kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Apa saja sih adab-adab dalam menuntut ilmu ini? Adab-adab dalam menuntut ilmu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu menghormati guru. Guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang begitu tulus untuk memberi ilmu. Dengan itu kita harus memperhatikan guru ketika menyampaikan suatu ilmu. Menghormati dan mengikuti ajaran guru yang baik dan benar juga menjadi adab dalam menuntut ilmu yang tak kalah penting. Jadi maksudnya itu adalah kita sebagai murid ataupun guru, kita sebagai murid ataupun mahasiswa itu sebaiknya kita memperhatikan kepada guru apa yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Dan kita tidak boleh melakukan hal apapun seperti bermain HP atau apa, atau bercanda dengan teman. Nah, kita sebaiknya tidak boleh melakukan hal seperti itu. Sebaiknya kita itu harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Adab-adab dalam menuntut ilmu selanjutnya yang kedua yaitu mengikhlaskan niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita hendak untuk menuntut sebuah ilmu, niat utama kita itu harus karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita bisa menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan dan juga ilmu yang diperoleh menjadi lebih bermanfaat. Adab dalam menuntut ilmu selanjutnya yang ketiga yaitu bersungguh-sungguh dalam belajar. Dalam menuntut ilmu, baik ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan yang lainnya, penuntut ilmu seharusnya bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan dalam menjalaninya. Ilmu yang bermanfaat dengan izin Allah akan didapat apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya. Jadi maksudnya itu adalah kita itu seharusnya dalam menuntut ilmu itu harus bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan. Jika kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan tidak bermalas-malasan,
maka kita akan diberi izin oleh Allah dan akan mendapatkan ilmu tersebut. Yang mempunyai ilmu kan Allah, yang mempunyai rizki Allah, dan yang lainnya itu semuanya itu milik Allah. Jadi kita itu harus bersungguh-sungguh dalam belajar dan juga harus berharap kepada Allah yang telah dijelaskan sebelumnya, yang nomor 2. Lalu selanjutnya yaitu nomor 4, mengamalkan ilmu yang dipelajari. Menuntut ilmu bukanlah tujuan akhir. Ada tugas yang harus diemban para penuntut ilmu, yaitu mengamalkan pengetahuan yang dipelajarinya. Hal itu demi meraih keberkahan dan kemuliaan ilmu. Selanjutnya yaitu yang kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Jika ingin mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat, sebaiknya kita perlu rendah hati. Jangan merasa sombong apabila kita sudah merasa cukup dengan semua ilmu yang sudah kita miliki. Jadi maksudnya itu adalah ketika kita sedang menuntut ilmu dan kita mendapatkan ilmu tersebut, sebaiknya gitu kita tetap merasa rendah hati dan jangan merasa sombong. Apabila kita sombong, maka kita akan mendapat balasannya dari Allah. Setelah saya menjelaskan adab-adab dalam menuntut ilmu, selanjutnya saya akan menjelaskan keutamaan bagi orang yang menuntut ilmu. Keutamaan apa saja sih terhadap orang yang sedang menuntut ilmu? Keutamaan yang pertama yaitu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Orang yang menuntut ilmu meskipun hanya mempelajari 1 ayat Al-Quran, kebaikannya melebihi daripada orang yang sholat sunnah 100 rakaat. Mengingat demikian besarnya pahala menuntut ilmu, maka seharusnya umat Islam harus memiliki semangat belajar yang tinggi. Jadi keutamaan dalam menuntut ilmu ini adalah pahalanya dalam menuntut ilmu ini lebih besar daripada orang yang sholatnya itu sampai 100 rakaat, sholat sunnah 100 rakaat. Keutamaan yang kedua yaitu mendapat pahala seperti orang yang sedang berjihad. Orang yang menuntut ilmu sejak keluar dari rumah sampai dia kembali lagi ke rumah, maka ia termasuk orang yang berjuang di jalan Allah. Apabila dia mati dalam keadaan menuntut ilmu, insya Allah ia termasuk golongan orang-orang yang mati syahid. Keutamaan yang dalam menuntut ilmu yang ketiga yaitu dimudahkan jalan menuju surga. Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada umat Islam supaya tertarik pada ilmu dan berusaha untuk dimilikinya. Syaratnya itu jika mau dimudahkan jalannya menuju ke surga, maka harus berusaha untuk selalu menuntut ilmu. Sedangkan jawabnya bahwa Allah pasti memudahkan jalannya masuk ke surga kalau sudah melaksanakan apa yang telah diperintahkan. Selanjutnya yaitu kesimpulannya adalah mengamalkan ilmu yang dipelajari. Menuntut ilmu bukanlah tujuan akhir. Ada tugas yang harus diemban para penuntut ilmu, yaitu mengamalkan pengetahuan yang dipelajarinya. Dengan begitu kita bisa menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan dan juga ilmu yang diperoleh menjadi lebih bermanfaat. Bersungguh-sungguh dalam belajar dalam menuntut ilmu, baik ilmu agama atau ilmu pengetahuan yang lainnya. Penuntut ilmu seharusnya bersungguh-sungguh dan tidak bermalas-malasan dalam menjalaninya. Kita itu sebagai pencari ilmu harus memiliki sifat yang bersungguh-sungguh, karena dalam kesungguhan itulah kita untuk mencari ilmu untuk mendapatkan suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari materi yang berjudul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.